Lagi-lagi warga dihebohkan dengan adanya seorang wanita cantik yang mengamuk usai masa-masa setelah pasca pemilu. Wanita cantik itu bernama Marni. Dia menghancurkan rumah-rumah warga dan menghambur-hamburkan berbagai macam isi perabotan rumah warga. Kejadian ini terjadi di Desa Jembut, 2 km berbatasan dengan Desa Ngaceng, Kecamatan Sangyan. Sekitar beberapa hari yang lalu, Marni juga sempat ditemukan oleh warga dalam kondisi bertelanjang bulat tanpa busana. Ia ditemukan tergeletak di samping pagar kebun warga di Desa Ngaceng. Dan kali ini, Marni kembali membuat heboh warga sekampung yang ada di Desa Jembut. Awalnya Marni sempat dibawa pulang oleh warga ke rumahnya. Namun, ternyata Marni kembali keluar rumah dalam keadaan telanjang tanpa busana. Payudaranya terlihat besar seperti buah semangka, dan bulu-bulunya pun lebat bak hutan belantara yang ada di Afrika. Marni yang berjalan tanpa busana. Dia sambil berteriak-teriak dan sambil tertawa. Namun tak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Meski Marni dalam keadaan polos bertelanjang bulat tanpa busana, para mata warga banyak yang tertuju kepadanya. Bahkan sampai ada yang tak berkedip lagi matanya akibat melihat payudara yang sebesar buah semangka serta bulu lebatnya yang bak hutan belantara. Warga enggan mendekatinya sebab di tangan Marni ada membawa sebilah celurit yang kapan saja siap melukai dan mengancam nyawa para warga. Marni mengetok-ngetok rumah warga sambil berkata, "Kembalikan uangku, kembalikan uangku." Saat Marni pun memasuki rumah warga dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, Marni banyak mengacak-ngacak menghamburkan perabotan rumah warga, bahkan sampai ada yang dibongkarnya. Sampai saat ketika ada salah satu rumah warga yang dimasukinya, di mana di rumah warga tersebut sang pemiliknya sedang asik bercumbu bercinta bersama pasangannya, dan mereka juga sama-sama bertelanjang bulat tanpa busana. Tiba-tiba saja Marni mendobrak pintu kamar sang pemilik rumah, yang mana kala itu mereka berdua sang pemilik rumah sedang dalam keadaan asik-asiknya bercinta, bertelanjang bulat tanpa busana. Sang pemilik rumah ketika melihat Marni yang juga bertelanjang bulat tanpa busana dan membawa sebilah arit di tangannya, sontak saja para sang pemilik rumah pun kaget, dan mereka berhamburan keluar rumah melompat lewat jendela. Marni lantas mencabik-cabik kasur milik mereka dan menghambur-hamburkan isi lemari sang pemilik rumah yang sudah kabur entah kemana. Ketika Marni membongkar lemari milik rumah warga, tanpa sengaja Marni pun menemukan mainan yang mirip sekali, seperti senjata rudal milik pria yang perkasa. Marni pun mencoba mengambilnya dan dengan diam. Rupanya Marni memperhatikan barang antik yang baru ditemukannya itu. Di luar dugaan, tiba-tiba saja Marni pun mengemutnya. Sepertinya Marni mengetahui fungsi dari mainan yang baru ditemuinya. Mainan rudal yang mirip milik pria itu. Lantas dengan pelan dimasukkan Marni ke dalam sela-sela hutan rimba miliknya. Aneh saja, ketika mainan rudal-rudalan yang bentuknya mirip senjata pria perkasa, setelah masuk ke dalam sela lubang hutan rimba miliknya,
Ternyata Marni merasakan sensasi kenikmatan yang tak terbantahkan. Terlebih lagi saat ketika ada tombol kecil yang berwarna merah muda pada mainan itu tanpa sengaja terpencet olehnya. Mainan itu pun bergetar. Tubuh Marni pun ikut bergetar seperti merasakan sebuah sensasi kenikmatan yang tak terelakkan. Setelah kurang lebih 3 menit mainan itu masuk ke dalam lubang surga miliknya Marni, tiba-tiba saja airnya pun muncrat dan membasahi lantai rumah warga yang dimasuki kamarnya oleh Marni. Usai itu Marni pun mengambil baju dan celana dan kembali keluar rumah dengan membawa sebilah celurit di tangannya. Marni kembali berjalan sambil mencari-cari warga dan dikejarnya. Marni meminta para warga untuk segera mengembalikan uangnya. Marni telah membayar suara mereka untuk acara pilkada. Akan tetapi para warga justru menipunya. Marni gagal jadi caleg karena tak cukup suara yang memilihnya. Marni benar-benar terpukul jiwanya. Dia tak sanggup menerima kenyataan yang dihadapinya, bahwa pesta pilkada yang mengusung membawa namanya kini telah usai dan dia gagal terpilih duduk jadi anggota dewan yang ada di kampungnya. Marni yang merasa kecewa dengan para warganya. Marni pun mencoba mendatangi rumah-rumah para warganya dan meminta dikembalikan uangnya sambil membawa sebilah celurit yang ada di tangannya. Sampai pada saat itu, ada salah satu seorang wanita yang sangat merasa prihatin melihat keadaan Marni yang sempat gila karena pilkada. Wanita itu pun mencoba mendekatinya dan mencoba agar bisa membantu menyembuhkannya. Memang tak mudah menerima kenyataan yang ada, di mana segala materi pikiran dan tenaga sudah habis-habisan terkuras hanya untuk bisa mendapatkan suara terbanyak di acara pilkada. Justru malah tak dapat diraihnya. Mentalnya pun tergoncang, bahkan sampai menjadi seorang wanita caleg muda yang gila. Alangkah baiknya ketika niat kita di dalam mencari suara di acara pilkada, niatkanlah semata-mata hanya untuk mencari ridhonya yang maha kuasa, bukan karena dorongan hawa nafsu semata dan hausnya akan kedudukan ingin bertahta jadi penguasa. Marni yang gila ingin berkuasa. Mungkin kini dia mendapat asap dari salahnya di dalam mencari jabatan dan kedudukan hanya untuk kepentingan pribadinya semata. Atau juga ini adalah ujian baginya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, agar jangan tamak di dalam ingin meraih jadi sang penguasa di desa ataupun di kota tempat tinggalnya. Semoga kisah ini membawa hikmah dan renungan pada kita semua. Karena dunia adalah bagian dari kisah misteri. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan kisah-kisah misteri Ki Jangker Ekstrim selanjutnya.